Hai guys, welcome back to my channel Christina Emmanuel. Hai, aku Christina. Hari ini makeupku emang agak beda karena aku tadi coba belajar makeup Cina gitu, doing makeup, tapi kayaknya aku gagal. Jadi kayak my makeup look so bold. Jadi mohon maaf banget, semoga kalian gak takut lihat aku. Tapi hari ini sesuai dengan judulnya, aku mau share 5 hal yang jangan pernah kalian taruh di muka kalian karena mereka dapat merusak kulit kalian. Bukannya bikin makin bagus, malah bikin makin rusak. Dan kalau udah rusak benernya susah. Jadi langsung aja kita bahas dari yang pertama, air panas. Please jangan pernah pakai air panas di muka kalian. Pasti kalian sering dengar air panas itu bisa membuka pori-pori, dan itu sebenarnya nggak benar. Pori-pori kita itu bukan terbuka atau mengecil gitu, nggak ada konsepnya kayak gitu di dunia perskincarean dan kulit. Tetapi memang air panas itu tidak bagus untuk kulit. Kenapa? Karena air panas dapat mengeringkan kulit kalian. Jadi kalau kalian sering cuci muka menggunakan air panas, itu biasanya kulit jadi makin merah dan makin kering. Jadi aku terutama pas dulu aku jerawatan parah, dan terutama untuk kalian yang lagi ngalamin jerawat parah ataupun enggak dan kulit kalian sensitif gampang merah, jangan pernah menggunakan air panas di wajah kalian karena dapat bikin kulit makin sensitif, makin merah dan makin kering. Dan kalau misalnya kalian ada jerawat yang meradang, kalian pakai air panas untuk cuci muka, itu bisa memperburuk jerawat meradang kalian makin meradang lagi. Jadi jangan pakai air panas. Intinya air panas tidak bagus karena bisa bikin kulit makin kering dan juga bisa bikin skin barrier rusak. Jadi please stop using hot water. Lalu yang kedua, jangan pernah pakai gosok gigi di wajah kalian. Please itu zaman dulu banget. Kalau misalnya kalian sering dengar orang tua kalian atau om atau tante kalian suruh kalian untuk pakai toothpaste atau odol untuk kempesin jerawat atau pakai di daerah-daerah yang ada jerawat, please jangan. Toothpaste itu dibuat untuk gosok gigi dan bersihin gigi, bukan untuk menghilangkan jerawat. Kalau misalnya kalian mau menghilangkan jerawat atau kempesin jerawat, pakai skincare yang memang dibuat khusus untuk menghilangkan jerawat. Jadi jangan coba-coba pakai begituan. Nomor 3, jangan pakai lemon di muka kalian. Sering banget kan pasti kita dengar pakai lemon bisa bikin jerawat cepet kempes, dan kalau pakai lemon di jerawat tuh bikin jerawatnya perih dan jadinya cepet sembuh. Nah itu salah besar. Jangan pH lemon itu sangat-sangat rendah, itu bisa merusak kulit kalian. Jadi please jangan coba-coba hal seperti itu yang tidak ada ilmiahnya. Aku sendiri dulu pernah beberapa kali awal-awal banget pas jerawatan parah, tapi aku nggak pernah melanjutkan karena aku yakin skincare itu dibuat untuk muka dan ada alasan kenapa skincare itu dibuat. Ketiga, jadi kalau bisa pakai yang memang udah diformulasiin sama yang ahlinya kayak dokter kulit atau formulator, itu memang mereka itu udah paham. Skincare brand yang sekarang itu dibuat oleh formulator yang memang sudah paham dan sudah belajar dan sudah kuliah tentang formulasi. Jadi please jangan coba-coba. Termasuk juga dengan DIY mask ya. Jadi nggak cuma lemon, tapi pokoknya apapun yang DIY, masker yang kita buat sendiri, yang kayak menggunakan telur katanya bisa bikin kulit kenceng. No, please no, it can damage your skin. Jadi please never use those kind of things. Jangan pernah pakai kunyit, pakai apapun lah ke muka, karena mungkin memang kalian sekarang bisa lihat kayak bagus, tapi for long term untuk jangka panjang itu nggak bagus. Kalau mau mencerahkan kulit daripada pakai DIY mask dibanding kalian pakai telur untuk mengencangkan kulit, ada kok skincare yang memang ada efek untuk mengencangkan kulit. Jadi jangan coba-coba melakukan hal-hal seperti itu. Ada juga aku sering dengar darah mens dipakai ke muka katanya bisa sembuhin jerawat, bisa ilangin jerawat. Oh my god, why do you guys still believe in those things? Itu mitos. Jadi hal-hal seperti itu mitos ya. Kalau memang bener darah mens bisa sembuhin jerawat, kenapa itu nggak menjadi sesuatu yang sangat-sangat viral sekarang? Dan kenapa masih ada banyak orang yang ngalamin jerawat? Kalau memang sebenarnya darah mens bisa sembuh jerawat, nggak mungkin ada orang jerawatan sekarang, ngerti gak? Jadi kayak hal-hal seperti itu tidak menjamin 100%, dan bahkan bisa dibilang 99% tidak benar. Namun mungkin memang ada orang yang melakukan hal tersebut menggunakan darah mens di muka dan ternyata beneran jerawatnya hilang, mungkin makanya ada rumor-rumor seperti itu, tapi aku tidak menyarankan. Lalu hal keempat yang jangan pernah kalian taruh ke muka adalah retinol. Yes, mungkin ini kontroversial banget, tapi yes, jangan pernah pakai retinol jika kalian tidak mengerti caranya ya. Retinol memang sangat bagus untuk mengatasi banyak permasalahan kulit, anti-aging, bekas jerawat, beruntusan, tekstur kulit, semua bisa diatasi dengan retinol, karena memang retinol itu salah satu ingredients atau kandungan yang sangat-sangat dipuji-puji oleh dermatologis luar negeri maupun Indonesia. Mereka itu live by retinol, retinoin, pokoknya derivatif vitamin A itu mereka cinta banget. Jadi memang retinol itu bagus memang, tapi jika digunakan dengan cara yang salah, wah bisa kacau kulit kalian. Nggak cuma retinol, tapi kandungan aktif apapun seperti BHA atau serum jerawat, acne serum pada umumnya itu biasa mengandung kandungan yang bisa mengatasi jerawat, dan itu adalah kandungan aktif, dimana semua itu tidak boleh kalian taruh ke wajah jika kalian tidak memahami caranya. Jadi retinol atau BHA atau AHA atau kandungan aktif apapun tidak pernah boleh kalian taruh ke muka kalian tanpa kalian menggunakan pelembab dan sunscreen. Itu ya, kuncinya di sana. Tidak boleh menggunakan kandungan aktif kalau kalian tidak menggunakan pelembab dan sunscreen ya. Contoh misal kalian mau pakai retinol. Di sini aku punya retinol yang dia ini encapsulated retinol. Jadi dalam memilih
memilih retinol itu kalian harus pintar-pintar juga. Nggak semua retinol bagus, nggak semua serum retinol tuh pasti bekerja di kalian. Kembali lagi seperti skincare pada umumnya, ada yang cocok dan ada yang enggak. Formulasinya ada yang cocok di kulit kalian, ada yang enggak. Dan retinol juga begitu, formulasinya itu berbeda-beda. Tapi kalau kulit kalian sensitif, cari yang retinolnya itu encapsulated. Apa itu artinya encapsulated retinol? Encapsulated retinol itu lebih aman untuk kulit sensitif karena retinolnya itu dirilis ke wajah kalian secara pelan-pelan, jadi nggak langsung gitu. Pokoknya lebih aman untuk kulit sensitif, dan biasanya encapsulated retinol yang bagus dan masih aman untuk kulit sensitif tapi masih bekerja gitu loh, nggak gentle-gentle banget, itu yang 1% encapsulated retinol. Nah di sini serumnya ada 1% encapsulated retinol, tapi dia juga ada kandungan retinoid. Jadi ini derivatif vitamin A yang lain, dan di sini dia pakai 1% granular retinoid plus dia ada kandungan niacinamide. Nah dalam memilih retinol pun, retinol itu ada yang campur sama kandungan aktif lain, ada yang dia sendiri. Jadi ada yang retinol dan ada vitamin C di dalamnya, jadi dia bisa mencerahkan kulit juga. Nah tapi kalau di sini dia bisa membantu untuk meratakan kulit juga karena dia ada kandungan niacinamide, ngerti? Jadi itu terserah sih, sebenarnya tergantung formulasinya. Kalau formulasinya bagus dan cocok di kulit kalian, pasti efeknya bagus. Nah cuman memang retinol itu kebanyakan bisa bikin kulit perjing, makanya harus digunakan dengan cara yang benar. Kalau kulit kalian sensitif dan kalian mau pakai retinol ya, aku saranin kalian pakai teknik sandwich method. Jadi retinol itu bisa digunakan dengan cara yang berbeda-beda. By the way, ini retinol serum dari Dovika yang Hydra Refining Reticent Fear Serum. Aku nggak tahu cara sebutnya, tapi di sini dia ada 20 ml dan harganya aku bakal taruh di sini biar kalian tahu jelasnya. Tapi Dovika ini merupakan brand yang masih baru dan aku udah coba 4 produknya. Aku udah coba moisturizernya sama vitamin C serumnya, dan dua-duanya aku suka. Terutama untuk moisturizernya, mungkin itu salah satu moisturizer lokal yang paling mendekati kriteria pelembab aku. Jadi hampir sempurna karena moisturizernya bukan tipe yang gel yang terlalu ringan, jadi bisa mengunci kelembapan kulit aku tuh seharian. Jadi dari pagi sampai malam tuh kulitku lembab, nggak tiba-tiba 3 jam setelah skincarean kulitku kering tiba-tiba dehidrasi gitu, enggak. Jadi dia bener-bener melembabkan kulit aku dari pagi sampai malam. Salah satu moisturizer lokal ya, mungkin satu-satunya deh yang pernah aku coba yang hampir mendekati kriteria kesempurnaan untuk aku. Beda-beda setiap orang, tapi aku suka. Harganya nggak terlalu murah tuh moisturizer, tapi I love it. Kayak dia teksturnya balmy, aku suka. Nggak semua orang bakal suka, tapi aku suka. Nah ini dari brand yang sama juga. Aku udah pernah review moisturizernya kemarin-kemarin, tapi ini retinol serumnya, dan kandungannya sendiri pun juga minimal. Mungkin salah satu hal yang bisa kalian lakukan untuk minimalisirkan iritasi itu kan sandwich method, tapi sebenarnya retinol itu bisa digunakan dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang dengan cara digunakan sebelum moisturizer, jadi kalian cuci muka pakai toner, pakai serum, terus pakai retinol, serumnya sebagai retinol ya, terus habis itu pakai moisturizer. Biasanya dermatologis menyarankan cara itu karena itu biasanya paling efektif. Namun gak semua orang punya kulit yang kuat seperti itu, karena retinol itu memang sangat dapat mengeringkan kulit, membuat kulit iritasi dan perjing. Jadi kalau misalnya kalian sekarang lagi ada jerawat dan kalian pakai retinol, dengan cara yang salah itu bisa memperburuk jerawat kalian, bukan memperbaiki kulit kalian, ngerti gak? Nah makanya emang ada kata perjing itu proses dimana kulit kalian itu menjadi lebih parah dulu, lalu dia baru baik. Tapi kalau misalnya kalian udah melewati masa-masa perjing itu menggunakan serum retinol, nanti kulit kalian akan mulus terus kalau kalian rutin pakai. Nah awal-awal cara pakainya itu biasanya kalau kulit kalian sensitif, dibanding kalian pakai sebelum pelembab, mendingan pakai setelah pelembab kalau kulit kalian sensitif. Tapi kalau kulit kalian sensitif banget, maka lakuin sandwich method, dimana metode ini adalah metode penggunaan retinol yang kalian gunakan retinol ini setelah pelembab, tapi abis itu gunain lagi pelembab. Jadi 2 kali pakai pelembab. Kalau bisa yang teksturnya agak creamy lembab, yang bener-bener thick gitu, kayak Dovika punya moisturizer itu tipe moisturizer yang cocok untuk kulit yang lagi pakai retinol. Jangan pakai yang gel, karena gel itu kurang lembab kalau menurutku ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian lebih lembab kulitnya, itu bisa meminimalisirkan terjadinya perjing di kulit kalian. Percaya sama aku, makin lembab kulit kalian maka iritasinya makin minim di kulit kalian, dan kalau iritasinya makin minim maka perjingnya makin minim. Nah itu adalah cara yang paling bagus dan paling meminimalisirkan iritasi pada kulit kalau kalian mau pakai retinol serum. Tekstur serumnya Dovika ini cukup ringan, warnanya kuning ya. Aku punya sampai udah mau habis, bener-bener tinggal dikit karena aku lumayan rutin pakai retinol belakangan ini, tapi lagi stop 2 minggu terakhir karena kulitku kemarin sempat kacau. Cuman menurutku ini cukup oke. Teksturnya ringan banget, tapi sedikit ada kayak licin-licinnya, jadi agak kental dikit, licin dikit. Penyerapannya juga oke seperti serum pada umumnya. Dia ada sedikit bau, mungkin bau dari formulasinya ya, tapi bukan bau yang tidak enak, bau biasa aja kok. Jadi ya itu cara kalian pakai serum retinol, dan salah satu yang bisa kalian coba untuk kulit sensitif karena dia ada kandungan 1% encapsulated retinol. Jadi retinolnya itu tipe yang encapsulated, maka dia lebih aman untuk kulit sensitif. Cocok banget juga untuk pemula. Dan cara-cara tekniknya tadi aku sebut itu nggak cuman kalian boleh lakuin ke retinol serum doang ya, enggak, tapi kayak ke acne serum pada umumnya, serum jerawat. Jadi bisa juga kalian pakein teknik sandwich method ini, ataupun teknik setelah pakai pelembab baru pakai acne serum. Dovika juga punya acne serum, tapi kandungannya berbeda. Memang fungsinya sama-sama, bisa untuk jerawat, bisa untuk tekstur kulit, beruntusan. Tapi kan ada orang yang suka pakai retinol, ada yang enggak. Nah kalau misalnya kalian ngalamin jerawat tapi kalian nggak mau pakai retinol, mungkin opsi lain ya kalian bisa pakai acne serum pada umumnya yang nggak ada kandungan retinol.
retinol. Nah, bedanya acne serum ini menurutku dibanding serum-serum jerawat yang pernah aku coba. Biasa acne serum itu kan mengeringkan, tapi ini bukan tipe yang mengeringkan karena dia cara kerjanya bukan kayak pakai kandungan aktif gitu, tapi lebih ke dia menyeimbangkan mikrobiom kulit kita. Jadi dia menyeimbangkan bakteri baik dan bakteri jahat di kulit aku gitu, di kulit pada umumnya juga kalau kalian pakai serum ini. Ini by the way yang namanya Complete Acne Serum dari Dovika. Jadi claimsnya sendiri serum ini tuh bisa menyeimbangkan mikrobiom kulit, terus dia bisa mengurangi produksi minyak, cocoknya untuk kulit berminyak dan berjerawat. Dia juga bisa mengurangi keratosis, hyperkeratosis, dia juga bisa mengurangi kemerahan dan mengurangi bakteri penyebab jerawat. Nah, kalau misalnya kalian kulitnya kering, kulit kalian sensitif banget, mungkin ini bisa jadi salah satu opsi buat kalian yang mau menyembuhkan jerawat, mau mengurangi produksi minyak, tapi nggak mau kulit kalian makin kering. Kalau ini aku pakainya sebelum pelembab, itu bisa dipakai nggak kenapa-napa, nggak iritasi, bahkan nggak ada perjing sama sekali. Hampir nggak ada efek samping sih. Kalau aku bisa bilang dia nggak ada efek kering, sensitif, bikin perjing, merah, iritasi, nggak ada sama sekali karena emang cara kerjanya lebih ke holistik. Dia mengurangi peradangan, mengurangi bakteri jerawat, P. acne bacteria, mengurangi inflamasi, mengurangi produksi minyak. Dia juga nggak ada kandungan alkohol, fragrance, yang retinolnya juga ternyata nggak ada itu semua. Jadi acne serum ini menggunakan kandungan bioflavonoids, dimana ini adalah kandungan antioksidan yang didapat dari buah-buahan. Fungsinya adalah untuk mengurangi peradangan kulit. Jadi kandungan ini fungsinya antioksidan itu untuk mengurangi peradangan kulit. Dan kalau misalnya kita pakai skincare yang ada kandungan bioflavonoids ini seperti Complete Acne Serumnya Dovika dibarengin sama vitamin C. Dovika juga punya vitamin C, tapi kalau dipakai sama kandungan vitamin C, dia bisa memboost atau memaksimalkan efektivitas dari serum vitamin C tersebut. Jadi memang dia antioksidan, anti-inflamasi, dan dia bisa memboost vitamin C ketika digunakan barengan. Lebih tepatnya menurutku dia lebih kayak mengheal kulit secara perlahan dan secara gentle banget. Dan ini tipe-tipe produk yang lumayan aku suka. Cuman kalau misalnya disuruh pilih, jujur kayaknya aku lebih suka pakai retinolnya karena nggak tahu formulasinya bagus aja di kulit aku. Ini lebih ke untuk maintenance. Kalau kulit kalian tipe yang sensitif banget tapi lagi ada jerawat, ini bisa dipakai untuk sehari-hari gitu. Menurutku ini pakai tiap hari nggak apa-apa. Tapi kalau retinol cuman pakai 2-3 kali seminggu aja untuk kulit yang gampang iritasi kayak aku. Teksturnya sendiri dia lebih kental dibanding retinolnya, tapi masih termasuk cair. Ada licin-licin juga. Ini nggak ada fragrance sama sekali. Jadi ini wangi dari formulasinya alami. Nah, tapi yang ini aku merasa dia lebih melembabkan. Jadi dia ada efek melembabkan kalau di kulit aku. Makanya aku bilang dia nggak bikin kering sama sekali, malah melembabkan. Yang ini lebih lama nyerapnya, tapi ya oke kok, nggak terlalu lama. Dan ya, itulah 5 hal yang jangan pernah kalian taruh ke muka kalian. Sampai sini aja untuk video hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Thank you so much for watching and bye.